Mohon penjelasan Wahyu 14 ayat 9 sampai 11 dan Wahyu 18 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kapankah pekabaran ini akan berlangsung? Terima kasih. Silakan pendeta. Terima kasih Saudara Rustanto. Saya percaya dengan menanyakan pertanyaan ini maka Saudara Rustanto sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, karena pertanyaannya datang dari kitab yang terakhir di dalam Alkitab. Ya, saya salut, lanjutkan terus kebiasaan membaca Alkitab dan mendalami akan firman Tuhan. Mari kita baca dulu ayatnya. Kalau boleh Jelly tolong bacakan ayatnya yang disebutkan Pak Rustanto tadi. Oke, di dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patung itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Dan di Wahyu 18 ayat 1 sampai 4, kemudian mungkin boleh dibacakan ayat yang ke-4 atau 3 dan 4. Wahyu 18 ayat 2 sampai 4. Oke. Wahyu 18 ayat 2 sampai 4. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah kepadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Terima kasih banyak. Pertanyaan yang singkat yang membutuhkan penjelasan yang sedikit panjang. Tadi dibacakan di Wahyu pasal 14 ayat 9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, tanda kutip, jikalau seorang menyembah, dan seterusnya. Jadi isi dari Wahyu pasal yang ke-14 ayat 9 sampai 11 adalah merupakan pekabaran yang diserukan dengan suara nyaring oleh seorang malaikat yang disebut malaikat ketiga yang menyusul mereka. Menyusul siapa? Menyusul, karena ini adalah malaikat yang ketiga, artinya dia menyusul malaikat yang sebelumnya. Kita baca di ayat yang ke-6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum, dan berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Itu malaikat yang pertama. Dari mana kita tahu itu malaikat yang pertama? Karena di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia. Lalu ayat yang ke-9 dalam pertanyaan Rustanto tadi, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka. Dengan kata lain, ini adalah merupakan pekabaran yang disampaikan oleh 3 malaikat. Ya,
Kapan ini terjadi? Ini terjadi pada saat sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau segera sebelum sesaat sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kenapa kita katakan ini adalah pekabaran yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus? Oleh karena di dalam Wahyu pasal 14, masih pasal 14, setelah pekabaran 3 malaikat ini, apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Cukup panjang, tapi judulnya di sana adalah tuaian di bumi. Ada 2 tuaian, ya. Dalam ayat yang ke-15 mengatakan, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Lalu kemudian yang berikut di dalam ayat yang ke-18, suara yang nyaring juga berkata, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah pohon atau buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Jadi ada 2 penuaian. Tuaian untuk dikumpulkan bersama-sama dengan Allah, dan tuaian untuk dibinasakan. Kapan ini terjadi? Ini menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tadi kalau tidak salah ada pertanyaan mengenai Matius 24. Disinilah terjadi perbedaan antara domba dan kambing. Hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Gadis-gadis yang bijaksana dengan gadis-gadis yang tidak bijaksana. Ini adalah menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Perhatikan bahwa tempat di mana pekabaran 3 malaikat itu dituliskan adalah sesaat atau sebelum peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan kata lain, kalau pertanyaannya kapan ini dikabarkan, ini adalah pekabaran yang terakhir. Siapa yang mengabarkannya? Nah, ini tentu kita harus lihat lagi beberapa pasal dalam kitab Wahyu, namun pada intinya Wahyu pasal yang ke-12, 13, dan 14 menggambarkan suatu perjalanan sejarah yang panjang, mulai dari peperangan yang terjadi di sorga, lalu kemudian setan atau Lucifer dilemparkan ke atas bumi dengan malaikat-malaikatnya, lalu kemudian setan berusaha untuk membinasakan Yesus, lalu kemudian Yesus diangkat ke sorga setelah kebangkitannya. Setan terus marah dan dia menyerang akan perempuan ini yang menggambarkan jemaat Tuhan. Lalu kemudian perempuan itu dilindungi, setan terus marah dan dia menyerang keturunan yang lain atau bahagian yang selanjutnya, yang terakhir dari perempuan itu yang dituliskan di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi di zaman akhir akan ada satu umat, atau ada satu umat. Di zaman akhir ini ada satu umat yang ciri khasnya adalah mereka menuruti hukum-hukum Allah. Ini menggambarkan 10 perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan umat inilah yang mengabarkan pekabaran 3 malaikat itu. Yang pertama, pekabaran itu tadi kita sudah baca, mengatakan takutlah akan Allah, ya, dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia. Pekabaran yang kedua, sudah roboh Babel kota besar. Pertanyaan tadi juga menyebutkan Wahyu 18 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tadi sudah dibacakan ayat 2, Wahyu 18 ayat yang kedua. Sudah rubuh Babel kota besar itu.
Dan karena sudah rubuh Babel kota besar dan akan dibinasakan, maka di dalam ayat yang keempat, pekabaran itu mengatakan, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ya, supaya kita jangan ditimpa oleh malapetaka-malapetakanya, kita harus meninggalkan Babel itu, karena ternyata Babel itu menggambarkan suatu unsur dosa yang ada pada saat ini, yang kita tidak boleh mengambil bahagian di dalamnya. Jika tidak, maka kita akan dihukum. Pekabaran malaikat yang kedua dalam Wahyu 14 sejajar dengan pekabaran dalam Wahyu 18. Wahyu 14 ayat 8 sebenarnya gampang diingat. Wahyu 14 ayat 8, yang tadi 18 ayat 4. Kurang lebih sama. Mengatakan sudah rubuh Babel kota besar itu, yang memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Kenapa mabuk? Karena dicampur. Apa yang dicampur? Pekabaran firman Tuhan. Tidak murni lagi. Rupanya ini adalah kekuasaan yang coba untuk membuat suatu pencampuran antara firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan, sehingga digambarkan sebagai anggur yang memabukkan pada waktu orang meminumnya. Karena ini bukan lagi ajaran firman Tuhan yang murni. Ini pekabaran malaikat yang kedua. Malaikat yang ketiga tadi mengabarkan jangan kita menyembah akan binatang itu dan patung binatang itu. Wah, jadi mau panjang ini. Yang ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-13. Mengapa demikian? Oleh karena mereka menentang Allah. Saya sebutkan saja salah satu yang dilakukannya. Saya baca dalam ayat yang ke-5 dan ayat 6, Wahyu 13 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Yang mengatakan, kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa melakukannya 42 bulan lamanya, lalu ia membuka mulutnya dan menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Jadi kekuasaan yang digambarkan dengan binatang yang keluar dari dalam laut ini adalah penentang Allah. Dia menghujat Allah, menghujat nama Allah. Dia menghujat kemah kediaman Allah. Pekabaran malaikat yang ketiga mengatakan jangan mau kita ambil bahagian mengikuti kekuasaan ini. Sebab kalau kita mengambil bagian mengikuti kekuasaan ini, maka kita tidak akan selamat. Jadi ini adalah pekabaran kasih. Jangan Tuhan katakan itu bukan jalan selamat. Kapan ini akan diamarkan? Ini akan merupakan pekabaran di zaman akhir ini. Kapan itu diimplementasikan bahwa orang harus memilih? Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-15. Wahyu pasal yang ke-13 ayat 15. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberi nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Akan tiba saatnya di zaman akhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sebagaimana yang Yesus nubuatkan juga akan terjadi penganiayaan. Apa yang menyebabkan penganiayaan ini? Yang akan menyebabkan penganiayaan ini adalah bila mana umat Tuhan menolak untuk menyembah kekuasaan yang digambarkan oleh binatang dalam Wahyu pasal yang ke-13. Pada saat mereka menolak untuk menyembahnya, maka mereka akan dianiaya. Namun sebaliknya, pekabaran 3 malaikat itu yang tadi ditanyakan dalam Wahyu 14 ayat yang ke-9 mengatakan, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum anggur murka Allah. Jadi di sanalah orang akan memilih. Kalau menyembah Allah
dan menolak untuk menyembah patung dan menyembah binatang itu yang menggambarkan kekuasaan yang menentang Allah dalam Wahyu 13. Kalau ia menolak untuk menyembah binatang itu, maka ia akan dibunuh. Ancamannya, dia pilih atau dia memilih untuk menolak menyembah binatang itu. Oke, sorry, sepertinya sudah agak kepanjangan saya ngomong, jadi saya ulangi sekali lagi. Saya yakin sudah ada pemirsa yang mulai geleng-geleng kepala. Ini sudah sampai di mana ini? Saya mau katakan, akan tiba saatnya umat manusia atau umat Allah harus memilih menyembah Allah atau menyembah binatang yang menggambarkan kekuasaan yang menentang Allah. Kalau menyembah Allah, maka ada ancaman dianiaya oleh kekuasaan binatang itu. Tapi kalau kita menyembah binatang itu, maka pekabaran malaikat yang ketiga tadi mengatakan kita akan mendapatkan murka Allah. Sekarang belum dikumandangkan pilihan itu, tapi akan tiba saatnya menurut Alkitab. Orang harus memilih menyembah kekuasaan yang menentang Allah atau menyembah Allah. Kita waktu memilih harus bijaksana. Ya. Apa yang harus menjadi pedoman kita? Manakah pilihan yang akan membawa hidup yang kekal? Tentu yang akan membawa hidup yang kekal adalah kalau kita memilih untuk menyembah Allah dan menolak untuk menyembah binatang tersebut. Pekabarannya sudah boleh dan sudah mulai dikabarkan sekarang. Pekabaran 3 malaikat sekarang sedang dikabarkan. Dan acara tajam ini juga adalah bahagian dari pekabaran 3 malaikat, karena kita menekankan menyembah Allah, memuliakan Dia, takut akan Allah. Ini pekabaran terus dikumandangkan. Tetapi ada bahagian-bahagian dari pekabaran itu, implementasinya termasuk pekabaran malaikat yang ketiga nanti, di mana orang harus memilih. Itu akan terjadi di mana ada pemaksaan untuk menyembah kekuasaan yang menentang Allah. Pada saat itu orang akan memilih. Jangan kita merasa khawatir, karena menurut Alkitab segera sesudah itu yang terjadi adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Makanya pekabaran 3 malaikat itu ditutup dengan perkataan yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 yang mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saya percaya pertanyaan ini sebenarnya harus dijawab dalam satu seminar khusus, mungkin 1 atau 2 jam. Namun semoga yang jawaban yang singkat ini boleh memberikan sedikit gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Terima kasih.